Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga akan menjelaskan tentang soal rasio. Yang saya akan jelaskan yaitu soal rasio solvabilitas. Saya akan menjelaskan soal debt to equity ratio atau debt dan times interest earned atau TIE. Soal pertama. Perusahaan XYZ memiliki data sebagai berikut pada tahun 2023. Total kewajibannya 1.500.000.000, sedangkan total ekuitasnya 2 miliar. Hitunglah rasio debt to equity perusahaan tersebut. Lalu soal nomor 2 adalah times interest earned. Perusahaan XYZ memiliki data sebagai berikut. EBIT sama dengan 800 juta dan beban bunga sebanyak 200 juta. Hitunglah rasio times interest earned perusahaan tersebut. Lalu saya akan membahas nomor 1, yaitu DER. DER itu memiliki rumus total kewajiban dibagi total ekuitas, yaitu 1.500.000.000 dibagi 2 miliar, yaitu 0,75 atau 75%. Artinya, setiap 1 rupiah ekuitas mendukung 0,75 kewajiban. Lalu saya akan membahas nomor 2, yaitu TIE. Rumusnya itu EBIT dibagi beban, 800 juta dibagi 200 juta, sama dengan 4 kali. Artinya, laba operasi perusahaan dapat menutup beban bunga sebanyak 4 kali. Lalu akan diteruskan oleh teman saya yang selanjutnya. Selanjutnya kami akan memberikan contoh soal turnover receivable dan price earning ratio. Yang pertama adalah turnover receivable atau TOR. Contoh soalnya, perusahaan XYZ memiliki data sebagai berikut. Penjualan kredit adalah 2 miliar 400 juta rupiah. Lalu piutang awalnya 400 juta rupiah dan piutang akhirnya 600 juta rupiah. Hitunglah turnover receivable atau TOR dan rata-rata umur piutang atau AR. Jawabannya 1. Hitung rata-rata piutang. Rata-rata piutang itu rumusnya adalah piutang awal dikurang piutang akhir bagi 2 sama dengan 400 juta ditambah 600 juta dibagi 2 sama dengan 500 juta. Lalu hitung TOR-nya dengan rumus penjualan kredit dibagi rata-rata piutang sama dengan 2 miliar 400 juta dibagi 500 juta sama dengan 4,8. Lalu hitung rata-rata umur piutang. Rumus umur piutang adalah AR sama dengan 360 dibagi TOR atau turnover receivable sama dengan 360 dibagi 4,8 sama dengan 75 hari. Simpulannya, turnover receivable atau TOR adalah 4,8 kali dalam setahun dan rata-rata umur piutang adalah 75 hari. Lalu soal keduanya adalah price earning ratio atau PER. Contoh soalnya, perusahaan ABC memiliki data sebagai berikut. Laba bersih atau EAT adalah 1 miliar 200 juta rupiah. Lalu jumlah saham beredarnya adalah 1 juta lembar. Dan harga pasar per lembar saham adalah 18.000 rupiah. Hitunglah price earning ratio atau PER. Jawabannya, yang pertama kita harus menghitung earnings per share atau EPS. Rumus EPS adalah laba bersih dibagi jumlah saham beredar sama dengan 1 miliar 200 juta dibagi 1 juta sama dengan 1.200. Lalu menghitung PER-nya. Rumusnya adalah harga pasar per lembar dibagi EPS sama dengan 18.000 dibagi 1.200 sama dengan 15. Kesimpulannya, price earning ratio atau PER adalah 15 kali, artinya harga saham 15 kali lebih besar dari laba per lembar saham. Dan kita akan membahas soal selanjutnya yang akan dibahas oleh teman saya, Bayu. Selanjutnya contoh soal debt to equity ratio atau DER dan merchandise turnover (RTL). Debt to equity ratio atau DER. Contoh soalnya, PT Sejarah memiliki data keuangan sebagai berikut. Total uang atau liabilities perusahaan adalah 2.500.000.000. Ekuitasnya atau equity yang dimiliki perusahaan adalah 5 miliar. Perusahaan berencana untuk meningkatkan utangnya dengan mengambil pinjaman tambahan sebesar 1.500.000.000 rupiah.
untuk memperluas bisnisnya. Pertanyaannya, berapa debt to equity ratio perusahaan sebelum mengambil pinjaman tambahan? Yang kedua, berapa debt to equity ratio perusahaan setelah mengambil pinjaman tambahan? Yang ketiga, berdasarkan hasil perhitungan, apakah pengambilan pinjaman tambahan tersebut menyebabkan perusahaan menjadi terlalu beresiko dalam hal struktur modal? Lalu jawab, DER sebelum pinjaman tambahan. Total uang dibagi total ekuitas sama dengan 2.500.000.000 dibagi 5 miliar. Hasilnya 0,5. Jadi, DER sebelum pinjaman tambahan adalah 0,5 atau 50%. Lalu yang kedua, DER setelah pinjaman tambahan. Total uang setelah pinjaman sama dengan 2.500.000.000 ditambah 1.500.000.000 sama dengan 4 miliar. Lalu kita hitung DER-nya 4 miliar dibagi 5 miliar sama dengan 0,8. Lalu analisis risikonya. Sebelum pinjam tambahan, DER sebesar 0,5 menunjukkan bahwa utang perusahaan relatif rendah dibandingkan ekuitasnya, yang menunjukkan struktur modal yang sehat. Setelah pinjaman tambahan, DER naik menjadi 0,8, yang berarti perusahaan kini memiliki lebih banyak utang dibandingkan sebelumnya. Meskipun masih dalam batas wajar, perusahaan perlu berhati-hati jika ingin menambah utang lebih lanjut. Merchandise Turnover atau MTO. Soal, toko mana menjual berbagai produk retail berikut data keuangan tahun 2023. Total penjualan bersih atau net sales adalah 12 miliar. Harga pokok penjualan atau HPP adalah 8 miliar. Persediaan awal tahun adalah 1 miliar. Persediaan akhir tahun adalah 1 miliar 500 juta. Pertanyaannya, hitung rata-rata persediaan selama tahun 2023. Hitung merchandise turnover atau MTO untuk toko mana. Berapa kali rata-rata persediaan perusahaan berputar dalam setahun? Apakah ini menunjukkan efisiensi? Jawab, rata-rata persediaan sama dengan persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2, sama dengan 1 miliar ditambah 1 miliar 500 juta dibagi 2, sama dengan 1 miliar 250 juta. Jadi, rata-rata persediaan selama tahun 2023 adalah 1 miliar 250 juta. Lalu merchandise turnover atau MTO sama dengan HPP dibagi rata-rata persediaan. 8 miliar sama dengan dibagi 1 miliar 250 juta sama dengan 6,4. Jadi MTO toko mana adalah 6,4 kali. Analisis efisiensi. Angka MTO sebesar 6,4 kali menunjukkan bahwa rata-rata persediaan toko mana berputar sebanyak 6,4 kali dalam setahun. Ini berarti toko relatif efisien dalam mengelola persediaan, terutama jika dibandingkan dengan standar industri yang biasanya berkisar sekitar 5-7 kali. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian.